Perkenalkan, nama saya Nilin Habib Panjaitan dengan NIM 0572593904. Saya jurusan dari manajemen dan prodi saya itu manajemen bisnis dan ekonomi. Dan untuk judul video saya yaitu perkembangan Pancasila dari masa ke masa. Pelajaran dari sejarah Pancasila bagi generasi muda. Awal kemerdekaan 1945 lahir dari perbedaan. 1 Juni 1945, Soekarno pidato di BPUPKI ngeluarin dasar negara Pancasila. 18 Agustus 1945 disahkan PPKI. Waktu itu Indonesia belum punya bentuk. Ada yang mau negara Islam, ada yang mau sekuler, ada yang mau komunis. Ujiannya yaitu perdebatan Piagam Jakarta. Sila 1 hampir berbunyi dengan kewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemeluknya. 7 kata itu dicoret demi persatuan Indonesia Timur yang banyak Kristen. Pelajaran buat Gen Z itu, beda itu bukan musuh. Pancasila lahir justru karena tokoh-tokoh kita berani adu argumen tapi ujungnya mufakat. Kompromi bukan kalah. Hatta Ki Bagus AA Maramis rela ngalahin ego kelompok demi NKRI. Di tongkrongan organisasi beda pendapat wajar, yang penting cari titik temu bukan cancel. Di 1945 ujian bentuk negara, hasil KMB Indonesia jadi Republik Indonesia Serikat. 16 negara bagian kaya AS, Jakarta cuma jadi 1 negara bagian negara Republik Indonesia. Federal gagal total. Rakyat malah demo minta balik ke NKRI. Alasannya RIS dianggap akal-akalan Belanda biar kita pecah. Umur RIS cuma 8 bulan. 17 Agustus 1950 balik NKRI. Pelajaran untuk Gen Z yaitu Persatuan Indonesia harga mati. Kita udah nyoba cerai gak enak. Isu Papua Merdeka, federasi itu udah dijawab sejarah. Dan jangan gampang pecah. Dulu Belanda pakai politik divide et impera, sekarang bentuknya hoax sara di TikTok, polanya sama. Demokrasi terpimpin 1959 sampai 1965, ideologi dipelintir. Dikrit 5 Juli 1959 kembali ke UUD 1945, Soekarno bikin konsep Nasakom, nasionalis dan agama dan komunis disatuin. MPRS ngangkat Soekarno jadi presiden seumur hidup, Pancasila jadi alat politik. Demokrasi mati, kritik kontra revolusi, ekonomi kolaps, inflasi 650%. Puncaknya G30S 1965, bangsa trauma. Dan untuk pelajaran Gen Z yaitu Pancasila bukan milik partai. Kalau ada politisi jual nama Pancasila tapi kelakuannya KKN, itu red flag. Kebebasan bicara itu enggak gratis. Hilang sekali, baliknya mahal banget. Makanya sila 4, hikmat kebijaksanaan penting bukan asal teriak. Orde Baru 1966 sampai 1998, Soeharto naik Pancasila jadi azas tunggal. Ada P4, pedoman penghayatan dan pengalaman Pancasila. Penataran dari SD sampai pejabat, pembangunan jalan, swasembada beras sukses. Pancasila disaklarkan, gak boleh ditafsir beda, hasilnya stabil, tapi KKN merajalela, pers dibredel, aktivis diculik, krisis 1998 bikin semua meledak. Pembangunan tanpa demokrasi, bom waktu. Sila 5 keadilan sosial gak akan jalan kalau sila 4 kerakyatan dimatiin. Orde bukti hafalan 36 butir enggak jamin pejabatnya enggak korupsi. Yang penting laku bukan hafal. Reformasi 1998 sekarang
bebas tapi berisik. Soeharto jatuh era kebebasan. Amandemen UUD 4 kali, pemilu langsung, otonomi daerah, HAM dijamin tapi muncul masalah baru. Ujiannya yaitu politik identitas, Polikade dan Pilpres, jualan ayat dan mayat, sila 1 dan 3 ditantang. Hoas dan Muzar, sila kedua kemanusiaan hancur di kolom komentar. Kesenjangan 1%, kuasa 50% kekayaan, sila 5 masih PR. Pelajaran buat kita Gen Z yaitu demokrasi butuh kedewasaan digital. Jempolmu lebih kejam dari pidato, sering sebelum sharing. Keadilan sosial itu kerjaan kita juga, nggak bisa cuma nyalain pemerintah. Mulai dari nggak nyogok, bantu UMKM, bayar pajak. Pancasila versi apa? Dulu P4 dari atas, sekarang tafsir Pancasila harus di bawah. Anak tongkrongan, kreator konten, stand up for them. Kesimpulannya yaitu Pancasila udah lulus 5 ujian sejarah. 1945 lulus dari perpecahan ideologi, 1949 lulus dari perpecahan wilayah, 1965 lulus dari pelintiran politik, 1998 lulus dari otoritarian, 2004 sekarang ujiannya, 2006 sekarang ujiannya ada di HP kamu. Pelajaran besarnya itu Pancasila itu jalan tengah yang gak lembek, bukan kapitalis, bukan komunis, bukan boleh kaya tapi wajib gotong royong. Pancasila bisa mati kalau di poster Orbahakol P4 tapi ambruk karena nggak dipraktikkan elit. Kalau bodyguard Pancasila sekarang caranya simpel. Sila 1, nongkrong beda agama tetap temanan. Sila 2, stop cyberbullying. Sila 3, nggak share hoax pecah belah. Sila 4, berani rapat OSIS tanpa taksir. Sila 5, beli dagangan teman UMKM. Pancasila bukan milik kakek nenek, dititip warisan kita. Mau kita jaga atau kita kubur, itu pilihan Gen Z. Bye bye.